Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. All things will be discussed in my studio. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Sekarang kita menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan tema peran Komisi Informasi Provinsi Banten dalam pemilu 2024 mendatang. Oke, narasumber kita kali ini akan membahas tentang itu. Beliau adalah Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi di Komisi Informasi Provinsi Banten. Apa kabar Pak? Sehat, Nana? sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk itu sebelumnya mohon maaf teman-teman, saya memang sebelumnya sudah mendapatkan banyak pesan ya, bahwasanya kapan nih yuk mulai TA Project Action gitu kan. Alhamdulillah kali ini kita sudah melangkah, sudah berjalan. Untuk itu nanti next ke depan kita ada ide masukan apa di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke wilayah pembahasan. Nah, Pak Nana Subhana ya, sebelumnya apa sih yang menjadi peran, fungsi, kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten dalam menjelang pemilu nanti nih Pak? Seperti apa Pak? Baik, terima kasih Bang Trio ya di PA Project. Yang pertama sebelum masuk pada apa yang sesungguhnya menjadi peran KI dalam pemilu 2024, kita harus memotret dulu bahwa demokrasi itu salah satu cirinya adalah partisipasi masyarakat. Yes. Tidak lagi mobilisasi yang dikedepankan, tapi sekali lagi dia harus melibatkan partisipasi masyarakat sepenuhnya. Dan satu keniscayaan ketika itu menjadi akan menghadirkan partisipasi, ya dia harus terbuka perjalanannya. Yes. Harus terbuka, pemilunya harus terbuka, lalu penyelenggara pemilunya harus menyajikan tahapan-tahapan yang terbuka terhadap masyarakat, sehingga masyarakat ada kepedulian yang kemudian menghadirkan partisipasi, dan partisipasi itu menjadi bagian penting dalam sebuah perjalanan demokrasi, dan pemilu itu adalah salah satu instrumen demokrasi, dia harus berjalan secara terbuka. Yes. Untuk itu dalam rangka kita melihat itu, KI memotret itu sepertinya adalah perintah undang-undang. Memang KI menjalankan Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, diberi kewenangan menjalankan undang-undang itu, membuka seluruh akses sesuai peraturan perundang-undangan dalam tahapan-tahapan pemilu begitu. Sehingga undang-undang memerintahkan KI diberi kewenangan menyusun standar layanan dan penyelesaian sengketa informasi publik pemilu juga ada. Maka KI mengeluarkan peraturan KI nomor 1 tahun 2019 misalkan, itu yang berkaitan dengan standar layanan informasi publik pemilu dan penyelesaian sengketanya begitu. Maka di situ akan ketemu peran KI sebagai pendorong keterbukaan dalam perjalanan proses pemilu 2024. Oke, bicara soal tahapan nih Pak Nana. Tahapan pemilu ini kan banyak sekali ya. Ya. Nah, tahapan-tahapan itu penyelenggara pemilu haruskah dia memberikan informasi itu kepada publik, atau sifatnya tahapan itu tertutup atau seperti apa, Pak? Perintah Undang-Undang 7 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Pemilu saja memerintahkan itu melibatkan masyarakat. Ada banyak tahapan dalam pemilu itu yang sangat sekali melibatkan masyarakat. Yang paling terpenting misalkan tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Agar daftar pemilih itu berkualitas, tentunya harus ada keterlibatan masyarakat dalam proses pemutakhirannya begitu. Maka dengan sendirinya, sekali lagi kembali lagi pada ciri demokrasi yang sempurna bahwa dia harus ada keterlibatan masyarakat, informasinya harus dibuka.
oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU atau oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang lain, tentang bagaimana cara Bawaslu mengawasi. Itu juga harus disampaikan kepada masyarakat, karena kampanye Bawaslu pun mengundang partisipasi masyarakat. Kalau ingin mengundang ya harus terbuka begitu. Kira-kira. Nah, tadi bicara soal peran ya, artinya banyak sekali ya Pak ya, Komisi Informasi itu memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilu. Apa sih Pak peran, salah satu perannya lah? Contoh, apakah ada sebuah cara khusus mengatur informasi apa? Tadi karena bicara soal ada peraturan Komisi Informasi gitu kan? Apa nih yang klasifikasi informasi di dalam peraturan Komisi Informasi tersebut Pak? Baik, peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan penyelesaian sengketa informasi publik pemilu, di sana disampaikan, ada dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa penyelenggara pemilu harus memiliki daftar informasi publik pemilu. Daftar informasi ya, salah satunya apa? Yang harus ada dan disediakan dan diumumkan kepada publik itu, menurut PRK itu, salah satu produknya adalah jadwal dan tahapan pemilu. Jadwal dan tahapan pemilu seluruhnya dia harus dibuka agar publik bisa melihat dan menilai di mana letak keterlibatan publik dalam tahapan itu. Salah satunya itu. Yang selanjutnya adalah informasi tentang perjalanan keuangan, pengelolaan keuangan pemilu. Itu juga menjadi informasi publik yang harus disampaikan kepada publik agar trust masyarakat terhadap penyelenggara pemilu juga dalam perjalanannya bisa baik begitu. Kira-kira begitu. Yang paling penting adalah bahwa jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu itu harus dapat diketahui oleh publik dengan mudah. Baik, sejauh ini karena ini jelang pemilu ya Pak ya, sebentar lagi, sudahkah ada sebuah kerjasama ataupun bentuk sebuah MOU dengan penyelenggara pemilu gitu kan? Karena mungkin kita melihat waktunya sudah makin mendekati sekali. Kita merencanakan itu dengan teman-teman kita di KPU dan Bawaslu Provinsi, akan mengadakan MOU, dan MOU itu kelihatannya akan lebih didorong sejak tahapan kampanye dimulai, dan itu dan itu akan terjadi. Kampanye itu kalau melihat di jadwal tahapan KPU itu akan terjadi di jelang akhir tahun 2023, 75 hari jelang pemilihan kan begitu. Sebelum itu tentunya Komisi Informasi dengan penyelenggara pemilu yang ada di daerah, KPU dan Bawaslu akan mengadakan MOU berkaitan dengan materi kampanye, etika kampanye, apa yang boleh dibuka di kampanye, apa yang tidak boleh, itu kan ada kaitannya dengan disepakati. Ya, harus disepakati. Tentu alat ukurnya adalah kalau KI berkaitan dengan pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang informasi yang dikecualikan. Kalau itu tidak dijadikan acuan, ini kan menjadi bagian dari pelanggaran. Kalau dalam pemilu ya menjadi pelanggaran pemilu. Domainnya di KI, domain penindakannya ya ada di Bawaslu tentunya kan gitu. Artinya rigidnya itu harus memperhatikan MOU-nya di pasal 17 kali Pak ya? Kalau KI tawarannya pasti itu. Karena kampanye itu kadang-kadang ada banyak mengungkap hal-hal liar yang itu sebetulnya menurut undang-undang tidak boleh. Maka MOU itu bisa mengikat peserta pemilu, kontestan pemilu, agar bisa mematuhi sesuai peraturan perundang-undangan itu dan disepakati dengan penyelenggara pemilu tentunya. Iya, nah ada tidak Pak secara khusus, kan tadi ada bicara undang-undang keterbukaan informasi publik dan bicara soal peraturan Komisi Informasi. Artinya ada sebuah mekanisme prosedur bagi masyarakat ya secara khusus untuk bagaimana sih caranya meminta informasi publik kepada penyelenggara pemilu tersebut. Baik, sesungguhnya secara umum kalau permohonan informasi itu ya sama ya. Permohonan informasi kita kan selain Undang-Undang 14 juga diatur secara teknis pada Peraturan KI nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Namun di Perki 1 2019 sama permohonannya, si pemohon informasi bisa datang langsung ke KPU atau Bawaslu, ke penyelenggara pemilu, meminta informasi. Jika dalam waktu hanya saja kalau di Perki 1 2021 itu kan 10 hari menunggunya ya.
kalau 10 hari tidak dijawab baru keberatan dan lain sebagainya. Tapi kalau di Perki 1 2019 itu lebih cepat akselerasinya karena dia mengimbangi tahapan pemilu. Saya sih melihatnya ada 3 hari waktu yang harus disiapkan oleh Badan Publik Pemilu untuk menjawab permohonan informasi itu. Kalau itu 10 hari menjadi 3 hari karena akselerasi penyelenggaraan pemilu kan terus berjalan, maka Perki 1 2019 juga menyesuaikan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh teman-teman kita di penyelenggara pemilu. Nah, baik tuh. Untuk masyarakat yang menginginkan sebuah informasi terkait dengan apa yang berkaitan dengan pemilu, bisa melakukan langkah-langkah upaya meminta informasi tersebut itu baik secara lisan maupun tulis ya, Tulis, boleh. tulis, sehingga itu nanti ditujukan kepada badan publik penyelenggara tersebut. Nah, memang secara khusus waktunya sangat berbeda Pak ya dalam penanganan perkara ya, sangat berbeda. Nah, di sini Komisi Informasi, apakah ketika ada permohonan sengketa yang berkaitan dengan pemilu, apakah menjadi sebuah bisa dikatakan khususon, gitu kan? Khusus nih, secara khusus terkait dengan penyelenggara pemilu ini dipisahkan ini untuk lebih didahulukan gitu Pak ya. Baik, karena lahirnya Perki 1 2019 juga mengikuti leg spesialisnya peraturan-peraturan penyelenggaraan pemilu ya, ada akselerasi yang cepat dia untuk menyelesaikan sengketa. Saya kira pasti bukan membedakan antara sengketa pemilu dengan sengketa yang umum, tapi sekali lagi akselerasinya dia harus lebih cepat. Aturan sengketanya juga akan lebih cepat karena kebutuhannya mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilu begitu. Kalau yang umum kan bisa kita diberi waktu maksimal 100 hari menyelesaikan, tapi kalau di pemilu saya kira tidak sampai segitu. Mekanismenya Pak mengenai permohonan itu berarti pertama itu ada surat permohonan informasi tulisan ya. Kemudian adakah surat lagi gitu tuh setelah surat permohonan informasi gitu? Jika tidak ditanggapi surat permohonan informasinya bisa mengajukan keberatan terhadap atasan PPD penyelenggara pemilu. Sebut saja atasan PPD karena kan masing-masing lembaga kita berbeda siapa PPD siapa atasannya kan begitu. Permohonannya kepada PPD, KPU, Bawaslu gitu penyelenggara pemilu. Jika merasa keberatan ya tinggal diajukan lagi keberatannya kepada atasan PPD penyelenggara pemilu tersebut. Oh, berarti surat permohonan informasi itu ditujukan kepada PPD pelaksana ya. PPD pelaksana. Kemudian apabila bisa dikatakan puas atau tidak puas tidak puas, maka si pemohon informasi ini dapat mengajukan surat keberatan kepada atasan PPD Pak ya. Yeah. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan atau berdiskusi kembali apabila mau melakukan langkah memohon informasi, bisa berkonsultasi langsung datang ke kantor Komisi Informasi Provinsi Banten. Karena memang begini Pak, banyak sekali dinamika yang terjadi. Tahun sebelumnya saya memperhatikan beberapa orang nanya ke saya di lapangan khususnya, saya pengen minta informasi terkait contoh berapa sih jumlah, misalnya jumlah yang di apa itu Pak namanya Pak, nilai itu caleg ataupun siapa daftar nama caleg, hasil rekapitulasi gitu. Sehingga mereka itu bertanya kepada saya, bagaimana ya cara tembusnya ke sana, meminta informasi ke sana, karena posisinya kan di lapangan saat itu gitu. Tidak akan ada waktu lagi sempat untuk membuat surat permohonan informasi. Bagaimana Pak? Saya kira kalau teman-teman penyelenggara pemilu akselerasi informasinya lebih cepat ya. Ada banyak sistem di sana. Saya kira tanpa harus masuk ke dapur mereka. Saya kira di KPU misalkan untuk kita mendapatkan hasil penghitungan suara juga sudah ada situng itu bisa diakses begitu di websitenya KPU, atau sejauh mana penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu juga bisa diakses sebetulnya begitu. Jadi
selain datang langsung memohon informasi, saya kira bisa juga mengakses langsung apa yang bisa diakses di penyelenggara pemilu tersebut, dan sangat banyak sistem yang bisa digunakan di penyelenggara pemilu. Iya, karena kadang masyarakat juga tidak mengetahui itu. Iya. Namun yang paling penting di situ adalah bagi penyelenggara yang di lapangan itu, di TPS khususnya ya, itu juga seharusnya telah memiliki pengetahuan secara khusus mengenai bagaimana cara menanggapi, begitu Pak ya? Baik. Bagaimana cara menanggapi ada orang minta informasi gitu. Artinya disitulah mulai bisa terlihat terbuka suatu sistem penyelenggara pemilu Pak ya. Sejak di TPS memang semuanya harus terbuka, dan terbuka menurut peraturan perundang-undangan itu apa yang bisa dibuka ya, misalkan hasil di TPS itu kan bisa diakses oleh masyarakat. Namun juga ada aturan pemilu lainnya yang memang di aturan pemilu sebelum hasil suara itu misalkan disahkan oleh KPU kabupaten, minimal itu belum bisa diakses misalkan. Tapi di TPS sepertinya semua orang bisa melihat itu. Yang tidak boleh itu memiliki pom rekapnya itu. Kalau melihat boleh saja, siapa saja boleh mengakses itu. Oh, oke. Nah, bergeser tentang apa sengketa nih Pak, mengenai sengketa informasi pemilu. Nanti apa yang Komisi Informasi keluarkan bentuk produknya? Apakah rekomendasi atau seperti apa Pak? Sebagaimana kewenangannya yang diatur di Undang-Undang 14 bahwa Komisi Informasi itu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik apapun itu, termasuk sengketa pemilu, dan hasilnya pasti berupa putusan. Berupa putusan KI yang menyatakan membuka informasi itu, membuka sebagian, atau bahkan menolak memberikan dengan alasan tertentu misalkan. Artinya produknya adalah putusan yang menguatkan atau memberikan atau tidak memberikan, itu berupa putusan hasil sengketanya ya. Baik. Jadi sebuah produk yang dikeluarkan Komisi Informasi jikalau terjadi sengketa informasi, yaitu produknya adalah putusan tersebut yaitu menguatkan informasi yang dimohonkan, bersifat terbuka atau tertutup, begitu Pak ya? Baik. Atau dikecualikan Iya. gitu. Nah, banyak sekali sebenarnya Pak ya peran Komisi Informasi Provinsi Banten ini dalam sebuah penyelenggaraan pemilu ke depan ya. Artinya apa? Sinergitas antara Komisi Informasi Provinsi Banten dengan penyelenggara pemilu tiap tahunnya atau apa ya? Tiap ada pemilihan pilpres, pileg dan lain sebagainya, itu berarti harus selalu sinergis Pak ya? Baik. Memang harus menjaga demokrasi itu harus bersama ya. Menjaga demokrasi itu tidak hanya penyelenggara pemilu ya, tapi juga badan-badan lain di negara ini yang berkepentingan terhadap sendi-sendi demokrasi, dan lahirnya Komisi Informasi juga saya rasa adalah dari rahim reformasi yang menghendaki demokrasi ini berjalan terbuka, partisipatif, tidak lagi masyarakat dimobilisasi hanya untuk memilih, tapi masyarakat dimintai saran, dimintai jajak pendapatnya secara terbuka untuk menentukan pemimpinnya ke depan itu siapa. Artinya seluruh stakeholder dalam perjalanan pemilu, walaupun penyelenggara pemilu yang sudah ditentukan, saya kira menjaga demokrasi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Iya. Ini sebenarnya menarik. Harusnya ada satu lagi narasumber, yaitu KPU ya. Asik ya diskusi kita ke depan ini Pak. Karena memang saya melihat situasi jelang pemilu ini ya, euforianya kelihatan gitu kan. Artinya termasuk banyak orang-orang yang memang masyarakat ingin mengetahui informasi tersebut gitu. Kadang sangat sulit untuk mengakses, melihat, harus lihat website gitu kan. Sangat sulit seperti itu. Jadi seharusnya memang penyelenggara pemilu ini lebih intens ya Pak ya, kira-kira gitu Pak ya, lebih penguatan terhadap memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Mau itu sifatnya dari web, mau itu sifatnya dari radio atau seperti apa Pak ya? Iya, dan saya kira
penyelenggara pemilu kita juga harus menghargai kemampuan masyarakat ya. Kemampuan masyarakat kita tidak sama ya. Artinya penyebar luasan informasi itu ada banyak cara yang bisa ditempuh untuk masyarakat desa dan sekitarnya ya bisa melakukan hasil-hasil produknya KPU itu dihasilkan, diumumkan misalkan di desa-desa, di kecamatan itu juga harus dilakukan oleh KPU. Saya kira digitalisasi informasi ini juga tidak melulu soal website, tidak melulu soal itu. Kita juga harus menghargai kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi itu. Iya, karena masih bisa dikatakan masih ada yang gatek lah kira-kira begitu Pak ya. Karena harus melihat segala macam. Memang sosialisasi itulah yang perlu dilakukan oleh baik penyelenggara pemilu maupun komisi informasi yang memiliki peran juga ikut membantu penyelenggaraan pemilu gitu. Nah, apa ya? Komisi Informasi Provinsi Banten kira-kira akhir bulan Pak, akhir tahun ini Pak ya, untuk kemungkinan ada MOU Pak. Kemungkinan jelang tahapan kampanye lah, bisa di pertengahan 2023 ini kita dorong untuk segera melakukan MOU yang isinya poin-poinnya kita mendorong bahwa kontestan pemilu itu, para peserta pemilu itu harus juga mematuhi etika yang dimuat di dalam Undang-Undang 14 2008 karena saat pemilu berlangsung undang-undang lain itu nggak libur, semuanya harus digunakan. Ya, harus digunakan. Jadi nggak libur dia. Jadi di pemilu tidak ada larangannya, tapi undang-undang lain melarang ya juga harus diimani, itu harus diikuti. Jadi kita upayanya mendorong agar ketertiban peserta pemilu itu bisa diatur dengan banyak regulasi begitu. Banyak regulasi yang disatukan begitu melalui ya etikanya memang harus penyelenggara pemilu yang mengakomodir ini. Iya, karena bicara soal regulasi itu, karena mungkin hampir tiap suasana regulasi sedikit berubah ya Pak ya. Ada beberapa pasal yang berubah. Di situ tuh kadang masyarakat juga Pak, agak sedikit bingung gitu. Dan jangan juga disalah artikan yang sedang kita diskusikan ini memang soal keterbukaan informasi publik, bukan terbuka soal sistem pemilu yang sekarang ramai, bukan urusan kita itu. Sekali lagi, apapun informasi yang seharusnya menjadi milik rakyat, milik masyarakat, sajikanlah saja. Diminta atau tidak diminta memang kewajiban badan publik untuk memberikannya. Mulai dari tahapan, anggaplah dari hulu sampai hilir lah Pak. Itu ya. Dan kecenderungannya kan pemilu itu kalau tidak masyarakat terlibat, ya pesta macam apa yang tidak melibatkan masyarakat kan begitu. Baik. Nah, itu kan informasi yang bisa dianggap terbuka Pak. Ada informasi apa saja sih Pak yang kira-kira yang harusnya tertutup gitu, tidak boleh dibuka untuk publik misalnya? Undang-Undang 14 2008 yang kita gunakan di Komisi Informasi menyebutkan ada dua jenis informasi ya. Informasi yang bisa diakses secara luas, ada juga informasi yang ketat dan terbatas, yaitu informasi yang dikecualikan. Kalau dalam pemilu itu biasanya yang juga pernah terjadi, saya kira ada capres dan capres kita saat debat publik menyampaikan beberapa hal yang sesungguhnya dilarang oleh Undang-Undang 14 2008. Contoh misalkan salah satu capres kita bilang cadangan senjata kita banyak, padahal di pasal 17 Undang-Undang 14 itu dilarang menyampaikan pertahanan negara, membuka pertahanan negara, lalu dibalas oleh capres satunya misalkan bilang cadangan minyak dan gas kita, minyak bumi kita cukup lumayan. Padahal itu kan juga menurut pasal 17 Undang-Undang 14 itu juga tidak dibuka untuk publik karena itu berkaitan dengan sumber daya alam yang harus dilindungi begitu. Jadi ada etika dalam membuka informasi, ada juga etika dalam menutup informasi. Kecuali untuk hal-hal tertentu, namanya juga informasi yang dikecualikan sifatnya ketat dan terbatas begitu. Ya, artinya informasi yang Bapak contohkan tadi itu outputnya kan lebih kepada ini kalau dibuka efeknya apa nih gitu kan kepada keamanan negara, keamanan apa namanya sumber daya alam gitu kan, mungkin dari eksplorasi berlebihan dan lain sebagainya. Artinya ada spesifikasi secara khusus ya. Ada spesifikasi. Kalau misalnya seperti karena banyak warawiri soal di
seperti data pribadi misalnya Pak, ya itu kan sering terjadi. Nah, apakah data pribadi itu juga bagian informasi terbuka Pak, tertutup Pak? Kebetulan sekarang sudah ada ya Undang-Undang 27 tahun 2022 ya tentang perlindungan data pribadi. Saya kira ada 2 undang-undang yang mengatur itu. Pertama, Undang-Undang 14 2008 mengecualikan informasi-informasi pribadi kecuali untuk kepentingan khusus, itu dikecualikan. Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga ada pidananya. Kita tidak boleh sembarangan mengambil data orang tanpa mengkonfirmasi, tanpa disetujui oleh orangnya. Ya, Dan tanpa itu disetujui orangnya. Ya. dan yang menarik di perjalanan pemilu kita tahap awal nih. Sekarang kan sedang berlangsung verifikasi administrasi perbaikan terhadap calon anggota DPD. Oke. Nah, yang itu dia disyaratkan untuk harus didukung oleh minimal 3.000 misalnya kalau di Banten. Nah. Yang itu melibatkan data pribadi seseorang. Nah, itu seperti apa? Iya, dan kita juga belum tahu nih kalau memang di Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, deliknya memang aduan. Nah, aduan ketika seseorang tidak sepakat datanya ada di situ ya bisa mengadukan kepada pihak yang berwajib ya. Saya kira itu semua deliknya memang delik aduan ya. Tapi sekali lagi sekalian difasilitasi TA Project nih, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman para bakal calon anggota DPD, mengambil data itu juga tidak boleh liar, harus terkonfirmasi, partisipasinya harus, memobilisasinya harus dengan partisipasi, harus dengan diskusi, tidak asal mengambil karena ada undang-undang yang melarang itu selain undang-undang pemilu ya. Nah, itu penting sekali itu Pak, penting sekali karena memang bicara soal liar tadi kan banyak wawiri data pribadi, contoh KTP lah, gitu. KTP itu liar sekali Pak, terjadi tanpa ada persetujuan dari milik si pemilik langsung. Berarti ada undang-undang data pribadi secara khusus yang mengatur itu kayak baru ya Pak? Baik, di Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sesungguhnya mengambil data pribadi seseorang itu berpotensi pidana kalau seseorang itu mengadukan kepada pihak yang berwajib. Namun kembali lagi apa peran KAI dalam perjalanan pemilu? Saya kira KAI harus terus mengingatkan penyelenggara pemilu agar tetap terbuka dan partai politik juga sebagai peserta pemilu dia harus terbuka juga. Bagaimana menyajikan program calon yang akan diusung oleh partai politik itu bisa diminati oleh masyarakat, didiskusikan dengan masyarakat dengan sajian informasi yang terbuka tentunya. Karena partai politik juga badan publik menggunakan uang negara mereka. Gitu. Jadi sekali lagi peran KAI mendorong itu sangat serius, harusnya memang mendorong penyelenggara pemilu terbuka, peserta pemilu juga harus terbuka. Karena ada uang negara yang digunakan, masyarakat menanti bagaimana programnya, siapa calonnya akan diusung agar mereka juga dilibatkan dalam menilai dalam pencalonan yang dilakukan oleh partai politik itu. Wah, penting itu Pak. Artinya partai politik pun harus terbuka Pak ya. Kita harus terbuka. Secara karena menggunakan APBD atau APBN itu tadi Pak ya. Nah, baik teman-teman sobat project, alhamdulillah waktunya karena singkat banget ya. Terima kasih Pak Nana. Baik. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Baik. Tetap terbuka dan tetap merdeka. Bang Trion. Ya, next kita nanti berkelanjutan karena nanti saya juga penasaran dengan apa yang menjadi setelah MOU kali Pak ya. Setelah MOU nanti kita bisa berdiskusi lagi di TA Project agar nanti biar masyarakat teredukasi dengan bagaimana sih pola-pola informasi atau mekanisme prosedur informasi, cara memohonnya, terus bagaimana cara sengketanya, itu bisa didiskusikan di kantor Komisi Informasi Provinsi Banten. Baik, terima kasih Pak Nana atas waktu dan kesempatannya. Sudah datang ke TA Project. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.